Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya bila mana kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak absen dulu. Ketua kelas, apakah anggotanya ada yang tidak masuk? Siapa? Ahmad Fahmi itu kemana? Saya. Berdiansyah sama? Bapak. Ada 3 yang tidak masuk. Baik, kita langsung saja. Materi kita pada pagi hari ini adalah tes eksplanasi. Kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari tes eksplanasi. KD-nya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan tes eksplanasi KD 3.4. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, Bapak ingin bertanya, menurut kalian apa itu eksplanasi? Jadi Eksplanasi adalah tes yang berisi tentang fakta disertai dengan sebab dan akibat suatu fenomena atau kejadian. kata teman kalian mengatakan pada materi kemarin tes eksplanasi adalah sebuah tes yang berisikan fakta. Kemudian ada sebab dan akibat. Ini materi yang kemarin. Kita request dulu fakta. Apa itu fakta? Tunjuk jari yang bisa. Fakta. Saya berbicara fakta. Apa itu fakta? Apa maksudnya? Fakta adalah sesuatu yang nyata atau yang sesungguhnya. Nah, fakta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Itu fakta. Ini adalah hal yang sesungguhnya. Kalau opini apa? Tidak sesungguhnya. Contoh fakta itu adalah SMA Mumbul Sari berada di Kecamatan Jember. Itu fakta atau opini? Fakta. Kalau opini, menurut pendapat saya, itu adalah opini. Tes eksplanasi adalah tes yang menggunakan fakta. Kemudian ada sebab dan akibat. Nanti ini kita bahas lebih lanjut. Kata eksplanasi diserap dari kata bahasa Inggris explanation yang berarti pernyataan untuk menerangkan sesuatu. Tes eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan kepada pembaca tentang bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Tes eksplanasi merupakan sebuah teks yang berfungsi untuk menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi sekaligus menerangkan sebab dan akibat dari satu peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut berhubungan dengan fenomena alam, budaya, dan pengetahuan dan berbagai hal lainnya yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca agar satu topik lebih mudah untuk dipahami. Tes eksplanasi mempunyai beberapa topik. Tes eksplanasi mempunyai beberapa tema. Temanya ada tentang alam. Coba sebutkan satu contoh saja tes eksplanasi yang bertemakan alam. Gempa bumi, tsunami,
Ada tema sosial. Sosial ini adalah segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, itu sosial. Contohnya adalah maraknya pengamen jalanan. Ada yang bisa memberi contoh lain yang berdasarkan sosial? Yang sedang viral mungkin? Tahu aplikasi yang sedang viral apa? Itu bisa juga itu dijadikan sebuah eksplanasi. Kalian tinggal bikin nanti fenomena maraknya aplikasi sosial TikTok yang diunduh oleh pemuda Indonesia. Bisa juga. Yang berikutnya adalah budaya. Tentu setiap daerah mempunyai ciri khas budaya yang berbeda-beda. Kalau misalnya kalian tinggal di daerah pesisir, ada yang namanya larung-larung. Juga mempunyai beberapa struktur. Struktur yang pertama ada yang namanya pernyataan umum, yang kedua adalah deretan menjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi. Kita bahas satu-satu. Ini adalah bagian-bagian pokok yang penting yang perlu kalian ketahui di dalam tes eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum adalah penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Jadi adalah pengenalan tentang fenomena dari tes eksplanasi tersebut. Deretan penjelas. Deretan penjelas adalah penjelasan proses mengapa fenomena terjadi, yaitu mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam. Deretan penjelas kuncinya ada di sebab dan akibat. Kalau ada tes eksplanasi yang menyebutkan sebab dan akibat, itu adalah deretan penjelas. Interpretasi, ada yang tahu apa ini? Menutup atau kesimpulan. Interpretasi adalah intisari dari kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dapat berupa tanggapan. Kebahasaan tes eksplanasi. Tadi ada strukturnya. Sekarang kita akan membahas tentang kebahasaan dari tes eksplanasi. Tes eksplanasi yang pertama menggunakan kata yang bermakna denotatif. Kuncinya adalah denotatif. Kita sudah belajar kemarin apa itu makna denotatif. Tunjukkan diri. Sekarang apa? Kawan kalian menyebutkan makna denotatif adalah makna yang sesungguhnya. Ini makna yang sesungguhnya. Makna denotatif adalah makna yang sesungguhnya. Denotatif adalah makna yang sebenarnya, sedangkan konotatif adalah makna kiasan atau tidak sebenarnya. Contohnya dari makna denotatif ini adalah Andi membeli kambing hitam di pasar hewan. Makna denotatifnya yang mana? Kambing hitam. Kambing hitam adalah kambing yang berwarna hitam. Kalau makna konotatifnya adalah Andi menjadi kambing hitam dalam kasus tersebut. Mana yang konotatif? Kambing hitam. Artinya apa kambing hitam itu? Orang yang disalahkan dalam suatu kasus, tetapi sebenarnya itu tidak bersalah. Ada yang bisa memberikan contoh lain mungkin dari makna denotatif? Apa? Tangan kanan. Tangan kanan. Ini contohnya dari kawan kalian. Tangan kanan. Makna denotatifnya apa tangan kanan itu? Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Apa tangan kanan? Tangan kanan ya tangan kanan. Tangan kita, tangan manusia. Atau tangan hewan, tangan yang sebelah. Kalau makna konotatifnya adalah makna kiasan. Ada yang tahu artinya apa tangan kanan ini?
dan lempeng bumi ini hanya ada di gempa bumi, hanya ada di bertema masalah. Tidak mungkin kalian membuat temanya sosial, ada vulkanik, ada tektonik. Itu adalah khusus. Berdasarkan pernyataan terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tektonik dan vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan bumi menjadi sentrik atau lunak, sehingga mengalami yang namanya pergerakan. Jadi makna teknisnya adalah vulkanik dan tektonik. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja verbal kausatif. Kata kerja kausatif merupakan kata kerja yang dapat menyatakan makna dan hubungan sebab dan akibat. Contoh katanya apa? Menyebabkan, disebabkan, mengakibatkan, diakibatkan, berakibat, berdampak, menimbulkan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah hujan asam dapat menyebabkan matinya ribuan ikan di sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah. Makna kausatif itu di mana? Contoh ini. Apa? Menyebabkan. Nah, ini. Cara tahu ini dari mana? Ini kan sudah diskusi. Contoh katanya ini, biar kalian mudah. Kalau ada kata-kata ini berarti itu adalah kata yang sebab. Kalau diakibatkan dan lain sebagainya, ada yang namanya sebab dan akibat. Misalnya, tes eksplanasi tentang banjir. Masyarakat Kabupaten Jember sering membuang sampah di sungai yang menyebabkan terjadinya banjir. Sebabnya yang mana? Apa? Artinya adalah membuang sampah di sungai yang mengakibatkan terjadinya akibatnya adalah kata banjir. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan kata kerja yang subjeknya mengalami atau dikenai pekerjaan dan umumnya mendapat imbuhannya ini di atau Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Ada kata seperti terbagi, terwujud, dimulai, dimundurkan, dilahirkan, dan sebagainya. Contohnya adalah preman itu dikejar oleh polisi. Makna kata kerja pasifnya yang mana? Dikejar. Kemudian kata dikejar ini diubah menjadi aktif, menjadi dikejar. Yang kelima adalah menggunakan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu digunakan untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian peristiwa. Kata keterangan waktu yang biasanya digunakan kemarin, besok, lusa, dan hari tertentu. Contohnya adalah 2 hari yang lalu Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas. Yang menunjukkan keterangan waktu adalah contoh yang berikutnya. Besok lusa Mas Andi akan pergi ke sekolah. Mana keterangan waktu? Lusa. Tuh. Yang keenam adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomenanya. Kata benda yang merujuk pada jenis fenomenanya berarti bukan menggunakan kata datif. Misalnya, kota Madia, Surakarta, harimau, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya di Magelang. Jadi tidak bisa menggunakan kata datif. Tidak mungkin kota Madia, Surakarta ini diganti. Kan tidak mungkin, karena sudah nama kota. Atau kata harimau, karena itu sudah namanya hewan. Yang ketujuh adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Ada yang masih ingat? Ya, kuncinya adalah kausalitas adalah sebab dan akibat. Ini kuncinya. Kalau ada kata kausalitas, itu adalah kata yang menunjukkan sebab dan akibat. Konjungsi kausalitas merupakan kata hukum yang menyatakan sebab akibat berdasarkan letaknya. Ada 2 jenis konjungsi. Yang pertama adalah konjungsi interkalimat yang meliputi karena sebab akibat dari sehingga maka. Kemudian ada konjungsi antar kalimat yang meliputi akibatnya oleh karena itu
fungsi temporal. Fungsi temporal merupakan hubungan yang menyatakan urutan kejadian atau peristiwa. Misalnya, mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, dan berikutnya. Contoh, sebelum kejadian gunung meletus terjadi, masyarakat tidak mengira akan letusan tersebut. Kemudian masyarakat mulai berhamburan untuk menyelamatkan diri. Setelah kejadian itu, masyarakat diungsikan di balai pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Temporalnya adalah sebelum, ada lagi, kemudian, setelah, mana lagi? Betul. Tahu dari mana Pak ini? Ini adalah contoh dari tes eksplanasi. Mari kita analisis bersama. Paragraf pertama, Mas Andri silakan dibacakan. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di lautan luas. Baik, kita dapat paragraf pertama. Paragraf kedua itu masuk atom. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan dasar yang lebih lebar. Lalu karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa, getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah yang juga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Baik, selanjutnya gimana? Berdasarkan telah terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa bumi vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena dataran bumi menjadi subsidi atau berat yang bisa mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya tadi. Itu adalah contohnya. Selanjutnya adalah paragraf berikutnya. Afisal. Lapisan ini bergerak dengan perlahan sehingga seperti dan tetap gerakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Paragraf terakhir. Mbak, dibacakan. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada latas Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena gayanya gunung berapi. Baik, kalian sudah membacakan contoh tes eksplanasi. PPT ini Bapak sudah kirim di grup WA. Kita juga akan memanfaatkan grup WA tersebut. Pembahasan, mari kita bahas bersama-sama. Topik tadi apa topiknya? Gempa bumi, betul. Topiknya adalah gempa bumi. Gempa bumi itu bertema apa? Alam, betul sekali. Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab dan alasan dan akibat dari terjadinya gempa bumi. Temanya adalah fenomena apa? Struktur dari tes eksplanasi. Pernyataan umum itu berada di paragraf pertama. Kenapa? Karena paragraf pertama itu berisi tentang pengertian dari gempa bumi secara umum. Deretan penjelas itu berada di paragraf kedua dan ketiga, 2, 3, dan 4 yang berisi tentang penjelasan mengenai sebab dan akibat terjadinya gempa bumi secara runtuh. Interpretasi atau penutup berada di paragraf terakhir atau paragraf kelima, berisi tentang penutup sekaligus kesimpulan atau intisari dari paragraf. Pernyataan umum dan deretan penjelas mengenai gempa bumi. Jadi jelas ya, tes yang tadi kalian baca topiknya adalah gempa bumi. Tujuannya untuk mengetahui penyebab dan alasan dan akibat dari terjadinya gempa bumi. Temanya adalah fenomena alam. Ini strukturnya. Kita lanjut tentang kebahasan. Kebahasan adalah menggunakan makna yang denotatif. Tadi adalah makna yang apa? Makna sebenarnya. Makna yang sebenarnya adalah lautan luas. Laut yang luas. Lautan luas itu kan makna sebenarnya adalah laut yang luas. Menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Kata teknisnya adalah tektonik dan vulkanik. Menggunakan kata kerja verbal kausatif dapat menimbulkan penyebab dan sebabnya. Menggunakan kata kerja pasif. Eksplanasi itu menggunakan kata kerja pasif. Dikelilingi, ditimbulkan, digolongkan, dan dibandingkan.
Menggunakan kata keterangan waktu untuk menjelaskan terjadinya suatu peristiwa. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomenanya, bukan kata ganti berupa bumi, gunung berapi, dan salju. Ini kan kata yang menunjukkan jenis fenomenanya, gempa bumi, salju, gunung berapi. Konjungsi konstruktifnya adalah karena, oleh karena itu, dan sebabnya. Konjungsi kronologisnya adalah apa yang itu sementara itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Seperti Apa berbeda topik dengan tema, Pak? oh, yang bagus, lebih khusus. Kalau tema itu lebih luas. Contoh tema yang seperti yang kita sudah buat ini. Temanya di dalam ekspansi itu ada alam, ada sosial, ada budaya. Itu tema. Kalau alam bisa gempa bumi, bisa tsunami, bisa banjir, apa lagi? Tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Sosial bisa fenomena pengamen jalanan, fenomena aplikasi TikTok, itu tema lebih khusus. Budaya juga. Kalau topik yang akan dibahas dari tema ini, setelah kalian menentukan tema, kalian mau pakai tema yang mana dari tiga ini, kalian tentukan topiknya. Topiknya yang mana Pak? Ya ini, gempa bumi, tsunami, pengamen jalanan, TikTok, marut-marut, dan lain sebagainya. Jangan sampai tertukar ini antara tema dan topik ya. Ada lagi? Dirasa cukup ya. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan singkat tentang tes eksplanasi. Kita sudah belajar menganalisis struktur dan kaidah pembahasan dari tes eksplanasi. Bapak sudah mengirimkan PPT-nya. Silakan nanti kalian salin ya. Hari ini Bapak akan memberikan soal. Di sini ada contoh tes eksplanasi. Ya, pengamen jalan. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih beberapa waktu. 5 menit ya. Ini soalnya ada di bawah. Silakan kalian tentukan ini. Topiknya apa, tujuannya apa, temanya apa, strukturnya yang mana. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Dibaca dulu ke sana. Dibaca dulu teksnya, dipahami, kemudian kalian jawab. Oke, tujuan tema, strukturnya. Ditulis jawabannya saja, tidak perlu teksnya kalian tulis, jawabannya saja ditulis.
3 menit lagi ya. Nanti kita bahas bersama ini di kelas. Kita bahas sekarang. Di sini ada sebuah teks eksplanasi. Pengamen jalanan. Semakin menjamurnya pengamen jalanan, terutama di kota-kota besar, menimbulkan masalah tersendiri. Ada yang menanggapi positif dan negatif, namun itu lebih banyak lagi yang menanggapi secara negatif. Pengamen jalanan adalah penari, penyanyi, pemain musik, dan lain sebagainya. Tes ini sudah kalian baca kan? Tahu apa pengamen jalanan itu? Tahu. Biasanya pengamen jalanan ini banyak makan di mana? Mana? Lampu merah. Jadi apa benar? Ada yang ngamen ya, ada yang bawa jaringan itu, macam. Kita analisis sekarang strukturnya. Ada kata topik di sini. Topik dari tes tersebut. Ada yang mau membantu Bapak menunjukkan jawaban kalian topiknya apa? Mas Gufron ya? Pengamen jalanan. Yang lain apa? Pengamen jalanan. Jawabannya semuanya sama? Ya, pengamen jalanan. Topiknya adalah pengamen jalanan. Tujuan dibentuknya ini apa? Untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang pengamen jalanan. Benar. Tujuannya dibuat eksplanasi itu untuk menanggapi bagaimana respon masyarakat, positif apa negatif, tentang adanya pengamen jalanan tersebut. Temanya apa? Mas, sosial. Temanya adalah sosial. Betul. Sekarang kita melakukan hal yang lebih susah sedikit. Strukturnya, tentu tes eksplanasi yang kalian baca itu ada strukturnya. Strukturnya, Bapak tanya, yang pernyataan umum. Pernyataan umum terdapat pada paragraf 1 berisi tentang termasuk pengamen jalanan. Ya, sesuai yang kita pelajari tadi, bahwasannya adalah pernyataan umum adalah pengenalan dari tes paragraf tersebut. Dari tadi itu paragrafnya dari paragraf ke-1, Pak. Nah, yang berisikan apa? Informasi pengamen jalanan. Mari kita lihat paragraf pertama. Di sini ada semakin menjamurnya pengamen jalanan di kota-kota besar menimbulkan masalah tersendiri. Ini kan informasi tentang pengamen jalanan. Selanjutnya adalah deretan penjelas. Ada di paragraf berapa deretan penjelas? Deretan penjelas terdiri dari paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Berisi tentang penjelasan tentang fenomena sosial dari pengamen jalanan yang diketahui dengan sebab. Benar sekali. Deretan penjelas kuncinya adalah seperti yang Bapak bilang. Ada yang menjelaskan sebab dan ada yang menjelaskan akibat. Sebab adanya pengamen jalanan karena masyarakat kekurangan atau ekonominya berada di menengah ke bawah. Akibatnya masyarakat di kota tersebut melakukan yang namanya amen di jalanan yang berdampak kepada pemerintahnya macet, pelan, sehingga pemerintah itu menganggap itu negatif. Itu deretan penjelas. Yang terakhir, penutup. Penutup kesimpulannya.
di paragraf keberapa yang menurut itu? Berdalil. Penutup adalah kesimpulan atau intisari dari sebuah eksplanasi tersebut. Apa kalian menjawab? Coba dibacakan, Mas. Menanggapi keberadaan mengenai jalanan serta tidak ada juga orang adanya saya masalah ini harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus memegang peran untuk mengedukasi dan membimbing para pengguna jalanan agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Kita sebagai masyarakat harus bersikap bijaksana seperti kata yang mengungkapkan jangan hanya melihat nilai cukup dari produknya. Bukti sebenarnya kita menggunakan kata ini dalam menanggapi keberadaan ulama di jalanan di sekitar kita. Kesimpulannya dari tes tersebut intisarinya adalah ya ini pengamen ini masyarakat gimana tanggapannya? Makanya dibuat tes eksplanasi yang berjudul pengambilan dengan tema sosial. Baik, kalian sudah belajar tentang eksplanasi KD 3 struktur kebahasaan dan analisis. Dikarenakan waktu kita sudah habis, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat tentunya di akhirat. Sekian dari Bapak. Silakan ini dipelajari untuk PPT